Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Oscar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project SQL Database Management ya. Database mengenai mobil bekas desainnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan diskusi project database. Terus kita lanjutkan desain database-nya, kemudian query database-nya. Nah, kita masuk ke deskripsi project. Jadi kita langsung aja ke eh, pro- medium yang telah saya buat untuk jelasin project-nya. Jadi di sini itu eh, kita ingin membuat database yang sebagai database yang menunjukkan penjual mobil mau menjual atau menawarkan produknya dalam bentuk iklan dan calon pembeli dapat melakukan pencarian berdasarkan beberapa kategori gitu ya. Nah, di sini eee, fitur batasnya itu atau fiturnya itu setiap user bisa menawarkan produknya lebih dari sekali, kemudian harus ada identitas dari usernya ya, seperti alamat, nama, dan domisili lokasi. Terus di iklannya itu nanti ada beberapa informasi ini plus judul dan kontak penjual gitu ya. Nah, jadi nanti kita hubungkan ke ID-nya ya, ID penjualnya, usernya. Terus nanti setiap user itu bisa mencari mobil ya yang ditawarkan penjual gitu ya. Terus nanti ada penawaran ya yang dilakukan oleh calon pembeli ke produk tersebut gitu ya, produk yang ada di iklan ya, iklan itu. Nah, jadi misi dari statement itu tuh untuk menyediakan wadah untuk pedagang menggunakan mobil bekasnya dan menggunakan customer untuk mencari dan menawar harga mobil bekas yang ingin dibeli ya, sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diinginkan. Nah, terus kita masuk ke eh, sorry, desain database ya. Nah, sini kita akan membuat berdasarkan fitur dan batasan tadi, kita akan membuat 6 tabel ya. Pertama tabel city dengan primary key-nya adalah city ID, terus kolom pullnya city name, latitude sama longitude. Nah, ini sini alternatif key-nya city name karena datanya unik. Terus di sini produk detail, ada produk detail ID, brand, model, dan lain-lain. Ini kan yang tunjukin yang tadi ya, detail dari mobilnya atau informasi mobilnya gitu ya. Nah, di sini produk detail ID adalah primary key-nya. Terus tabel seller ini identitas dari sellernya ada name, contact ID, dan city ID ya. City ID ini nunjukin alamat yang tadi. Nah, begitu juga yang bayar ini sama aja dengan strukturnya sama dengan seller, cuma bedanya sini ini nunjukin identitas bayarnya gitu. Terus tabel produk ini iklannya ya. Iklan yang dibikin oleh sellernya, sini ada produk ID, seller ID, produk detail ID. Sini nanti kita hubungkan ke informasi ID-nya, informasi spesifikasi mobilnya, terus nanti alamat alamat penjualnya kita hubungkan ke seller ID-nya dulu gitu, sama title-nya, judul mobilnya dan tanggal di postnya gitu. Terus tabel bid ini penawaran ya, tawar-menawar yang dilakukan calon pembeli ke produk tersebut gitu atau iklannya. Nah, sini ada ID, bid ID ini sebagai primary key, terus nanti ada produk ID, buyer ID, jadi ini iklan yang akan ditawar, ini siapa pembayar apa calon pembelinya, kapan ditawar dan statusnya. Nah, kita langsung aja determine database relationship ya. Jadi di sini hubungannya itu adalah one to many untuk city ke buyer dan city ke seller. Jadi satu city itu bisa terdapat lebih dari sekali di buyer. Jadi buyer itu bisa eh, ya satu kota itu bisa ditinggalin lebih dari satu buyer yang berbeda, begitu juga yang seller gitu. One to many ke sini. Nah, kemudian application management ya. Sini hubungannya one to many dari seller ke sini ke produk sama dari produk detail ke produk. Jadi spesifikasi mobil yang sama itu bisa diiklankan lebih dari sekali dan penjual itu bisa mengiklankan lebih dari sekali juga gitu. Ini maksudnya ya. Kemudian bid management itu manajemen dari apa relasi tawar menawar ya, relasi tabel ini di sini eh, buyer ini buyer ini bisa lebih dari sekali melakukan tawar menawar, begitu juga produk yang ditawar itu bisa lebih dari sekali gitu. Nah, jadi ini poin key-nya adalah produk ID sama buyer ID. Nah, jadi kesimpulannya itu kayak gini ya relasinya. Terus kita masuk ke business rule-nya, mungkin teman-teman bisa baca ya. Intinya itu primary key-nya itu masing-masing tabel itu biasanya auto incremental karena kita buat sendiri kecuali di city. City itu tidak bersifat auto incremental ya karena tadi kita ambil dari data yang udah ada gitu ya, yang udah dibuat. Terus setiap kolom itu nggak boleh kosong.
dan untuk kolom price misalnya price ini sama bid price ini tuh harus lebih dari nol. Juga dead post ini akan diisi nilai default jika tidak diisi ya. Defaultnya itu hari ini jika tidak diisi gitu. Begitu juga yang dead bid. Mungkin itu aja untuk bisnis rule-nya. Terus kita implementan desainnya pakai DDL yang di SQL. Nah, jadi ini struktur yang tadi kita buat di sini. Terus di sini udah. Terus sellernya juga kita gunakan di sini. Nah, bisnis rule itu kita lakukan di bagian sini gitu. Begitu juga yang buyer di sini dan bisnis rule yang di sini gitu. Create strukturnya di sini. Nah, nanti baca aja ya. Intinya diringkas seperti ini. Kemudian kita populating di database. Jadi di sini kita populating di database dengan menggunakan data dummy. Kita generate dengan di sini aku menggunakan Python ya, karena biar cepat aja. Nah, jadi database ini nanti akan dilakukan secara random dan proporsinya apa sama gitu ya. Ada juga yang random dan proporsinya juga random gitu. Nah itu kita bisa lihat di sini kayak seller name sini. Oh ya, selain itu di namanya itu kita bisa gunakan Faker ya untuk mengenerate data yang random untuk nama gitu. Nanti ada juga Faker yang lain di sini kayak kota dan segala macam. Nah, sini kita bisa lihat juga nih CTID di generate, sorry, ya CTID di generate secara random dan proporsinya juga random, jadi tidak merata gitu. Ada juga yang di generate secara random tapi tidak merata, tapi sama gitu ya, merata gitu. Nah, ini untuk ringkasannya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, terus input ke pgadmin. Di sini aku menggunakan script SQL dan sini from-nya ini menyesuaikan tempat data yang dummy yang udah dibuat itu ya. Oh ya, data dummy yang kita buat itu nanti masukin ke CSV gitu. Setelah selesai kita eh, import, ya kita import dari hasil generate itu, kemudian kita coba retrieve sekali-sekali ya, retrieve datanya atau query datanya. Nah, bagian query datanya ya. Nah, di sini ada transactional query, itu query-query biasa ya untuk permintaan data atau memodifikasi data gitu ya. Kita bisa mencari mobil yang keluaran 2015 tahun ke atas, terus mobil yang dijual oleh akun Sanana Melan, terus menambahkan satu bit gitu, kita menambahkan satu data baru gitu. Terus analytical query. Nah, ini untuk analisis ya. Kayak membandingkan harga mobil berdasarkan harga rata-rata per kota, terus mencari perbandingan tanggal user melakukan bid dengan bid selanjutnya gitu. Ini bisa lihat sendiri hasilnya ini ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat DB saya hasil dari saya itu di sini ya. Sorry, oke di sini ya di sini. Nah ini hasil dari DB saya ya. Nah mungkin itu aja dari saya dari hasil pertanyaan politik saya. Terima kasih.